saya Kesi Indrisari, nomor absen 20 kelas 12A. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Aryani dari absen 25 kelas 12A. Perkenalkan, nama saya Tiana Pitasari dari absen 33 dari kelas 12A. Nama saya Kesi Indrisari, nomor absen 20 kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada elips. Persamaan garis singgung di titik P X1, Y1 pada elips yaitu jika diketahui persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka garis singgungnya menjadi X, X1 per A kuadrat plus Y kali Y1 per B kuadrat. Kemudian yang persamaan jika diketahui sebuah titik elips X kuadrat per B kuadrat sama dengan Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, maka garis singgungnya menjadi X, X1 per B kuadrat plus Y kali Y1 per A kuadrat sama dengan 1. Ya, tentukan persamaan garis singgung di titik 4,6 pada elips X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Yang pertama kita tentukan dulu titik ini dan persamaan X kuadrat per 36 plus Y kuadrat per 16 sama dengan 1 ini masuk persamaan yang pertama. Kita tentukan dulu min 4 itu X1 dan 6 adalah Y1. Kemudian 36 dan 16 lebih besar yang 36, maka 36 menjadi nilai A kuadrat dan 16 menjadi nilai B kuadrat. Penyelesaiannya dimasukkan dulu X kali X1 per A kuadrat ditambah Y kali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian X nya ditulis, X1 nya bernilai min 4, maka ditulis min 4 per A kuadrat nilainya 36, maka ditulis 36 ditambah Y, ditulis Y karena tidak ditentukan nilainya. Y1 nya nilai 6, maka dimasukkan nilai 6 per 16 sama dengan 1. Kemudian X dikali min 4 yaitu min 4X per 36 ditambah Y dikali 6 yaitu 6Y per 16 sama dengan 1. Kemudian dikali 576. Kenapa dikali 576? Karena penyebutnya 36 dan 16. Jika dikalikan maka hasilnya 576. Kemudian min 4 dikali 576 dibagi 36, maka mendapatkan hasil 16 min 4X ditambah 6Y dikali 576 dibagi 16, maka mendapat nilai 36 kali 6Y sama dengan 576. Kemudian kita mau mencari nilai X-nya supaya positif, karena di sini negatif, kita sebutkan positif, yaitu 64X negatif min 216Y sama dengan min 576. Kemudian disederhanakan dan semuanya dibagi 8. Hasilnya menjadi 8X min 27Y sama dengan min 72. Mulai dari persamaan garis singgung di titik min 4,6 pada X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Hasilnya 8X min 27Y sama dengan min 72. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiana Pitasari, nomor absen 23 dari kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung di suatu titik di luar elips. Persamaan garis singgung pada elips terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu persamaan garis singgung pada elips, yang kedua persamaan garis singgung di luar elips, dan yang ketiga yaitu persamaan garis singgung pada bagian tertentu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung di suatu titik di luar elips. Jika suatu titik terletak
garis singgung elips yang melalui titik tersebut. Di sini terdapat titik A, di mana titik A ini dapat ditarik dua buah garis. Yang pertama yaitu garis ke atas dan garis ke bawah. Untuk mencari persamaan garis singgung yang ditarik dari titik tersebut, kita dapat menggunakan persamaan elips, yaitu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, x min alpha kuadrat per a kuadrat plus y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Untuk persamaan garis singgungnya sendiri yaitu x1x per a kuadrat plus y1y per b kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, x1 min alpha dikali x min alpha per a kuadrat plus y1 min beta kali y min beta per b kuadrat sama dengan 1. Untuk tahap-tahap mencari persamaan garis singgung yang ditarik dari titik tersebut, yang pertama yaitu tentukan persamaan garis kutub atau garis polar yang rumusnya sama dengan PGS di titik x1, y1, yaitu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, substitusikan persamaan garis kutub ke persamaan elips, didapatkan dua titik yaitu titik singgung, yaitu x1x per a kuadrat plus y1y per b kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga, cari persamaan garis singgung pada masing-masing titik singgung tersebut. Yang dimaksud dengan garis kutub atau garis polar yaitu garis yang menghubungkan antara titik singgung yang atas dengan titik singgung yang bawah. Semisal di sini saya gariskan semisal ini adalah titik K dan di sini adalah titik L. Ini merupakan garis kutub atau garis polar. Soal. Di sini terdapat soal, tentukan koordinat titik P dan Q pada gambar berikut. Pada elips ini, titik pusatnya yaitu 0,0. Untuk titik singgungnya yaitu pada titik P. Untuk titik I di sini adalah titik potong garis singgung dari sumbu Z. I sama dengan titik potong garis singgung sumbu Z. Untuk titik puncaknya yaitu setengah dari sumbu E yaitu 3 dan setengah dari sumbu Z yaitu 2. Di sini kita disuruh mencari koordinat titik P dan Q pada gambar berikut ini. Langkah pertama yaitu kita mencari persamaan elipsnya terlebih dahulu. Persamaan elipsnya yaitu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Untuk anda sendiri yaitu setengah dari sumbu x dan Z-nya adalah setengah dari sumbu Z. Maka disubstitusikan x kuadrat per 3 kuadrat plus y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Maka x kuadrat per 9 plus y kuadrat per 4 sama dengan 1. Ini adalah persamaan elipsnya.
Langkah selanjutnya yaitu kita mencari persamaan garis singgungnya. Pada soal diketahui garis singgung selain menyinggung pada titik P dan Q juga menyinggung titik 6 pada sumbu T. Untuk mencari garis singgungnya, kita harus mencari garis singgung yang kedua, yaitu dengan menarik garis singgung dari titik 6 ke bawah. Dari sini kita dapat mengetahui garis kutubnya, yaitu garis yang menghubungkan antara titik P dan semisal di sini adalah titik O. Jadi garis kutubnya yaitu garis yang menghubungkan antara titik P dan titik O, di mana 6 di sini adalah terletak pada titik 6,0, di mana 6 adalah X1 dan 0 adalah Z1. Dari sini dapat kita cari garis singgung atau garis kutubnya, yaitu X1 per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1, di mana X1 adalah 6 X per A adalah 3 kuadrat plus Y1 adalah 0 kali Z per B kuadrat adalah 2 kuadrat sama dengan 1. Maka 6 kali X adalah 6X per 3 kuadrat sama dengan 9 plus 0 kali Z adalah 0Z per 2 kuadrat sama dengan 4 sama dengan 1. Dari sini dapat kita kecilkan dengan dibagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3, 6 bagi 3 adalah 2. Maka 2X per 3 plus 0Z per 4 sama dengan 1. Maka 2X per 3 sama dengan 1, X sama dengan 3 per 2. Ini adalah persamaan garis singgung atau persamaan garis kutubnya. Langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan X sama dengan 3 per 2 ke dalam persamaan elips. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana X adalah 3 per 2, A-nya adalah 3 kuadrat plus Y kuadrat per B-nya adalah 2, maka B kuadrat adalah 2 kuadrat sama dengan 1. 3 per 2 kuadrat adalah 9 per 4 per 9. 9 di sini adalah 3 kuadrat plus Y kuadrat per 2 kuadrat adalah 4 sama dengan 1. Maka 9 per 4 dibagi 9 per 1 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Di sini ada pembagian, maka pembagian pecahan dijadikan menjadi perkalian pecahan. Maka 9 per 4 kali 1 per 9 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Maka 1 per 4 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Untuk menghilangkan penyakitnya, maka kita kalikan dengan angka 4. 1 per 4 dikali 4 adalah 1 plus Y kuadrat per 4 dikali 4 adalah Y kuadrat sama dengan 1 dikali 4 adalah 4. Maka kita pindah ruas menjadi Z kuadrat sama dengan 4. 1 pindah ruas ke kanan menjadi min 1.
di mana Z kuadrat sama dengan 3. Z sama dengan plus minus akar 3. Maka di sini titik P-nya adalah 3/2, akar 3, dan titik R-nya adalah 3/2, min akar 3. Langkah selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai X dan Z ke dalam persamaan garis singgung, yaitu X1 X per A kuadrat plus Y1Z per B kuadrat sama dengan 1, di mana X-nya adalah 3/2, 3/2 dikali X per A-nya adalah 3, A kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus Z-nya adalah akar 3, akar 3 dikali Z per B-nya adalah 2 kuadrat sama dengan 1. Maka 3/2 X per 3 kuadrat sama dengan 9 plus akar 3Z per 2 kuadrat sama dengan 4 sama dengan 1. Untuk menghilangkan penyebutnya kita kalikan dengan 36. 36 dibagi 9 adalah 4, kemudian 3/2 X-nya turun jadi 4 dikali 3/2 X plus 36 dibagi 4 adalah 9, akar 3Z-nya turun. Akar 3Z sama dengan 1 kali 36 adalah 36. Di sini 4 dan 2 dapat kita sederhanakan dibagi 2. 1, 2. 2 dikali 3 adalah 6. X plus 9 akar 3Z sama dengan 36. Kemudian dapat kita sederhanakan lagi dengan dibagi 3. 6 dibagi 3 adalah 2X plus 9 bagi 3 adalah 3, akar 3Z sama dengan 36 dibagi 3 adalah 12. Untuk mencari titik Q dapat kita misalkan nilai X-nya sama dengan 0 dengan mensubstitusikan nilai X pada persamaan berikut, yaitu Q misalkan X-nya sama dengan 0, maka maka 2 dikali 0 plus 3 akar 3Z sama dengan 12. Maka Z sama dengan 12 per 3 akar 3. Dengan ini dapat kita sederhanakan dengan dibagi 3, yaitu Y sama dengan 4 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan dengan dikali akar 3 per akar 3. Maka nilai Z-nya adalah 4 per 3 akar 3. Dengan demikian nilai titik I adalah 0,4 per 3 akar 3. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa koordinat titik P adalah 3/2, akar 3 dan titik Q-nya adalah 0,4 per 3 akar 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Duaryani dari absen 25, kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung pada elips dengan gradien tertentu. Di sini terdapat bangun elips dengan sebuah garis. Garis di sini tampak miring yang artinya memiliki gradien yang bersesuaian dengan rumus garis lurus, yaitu Y sama dengan mx plus n, di mana y-nya ini variabel, x-nya ini variabel.
lain. Persamaan ini sesuai dengan persamaan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana ini nilai ax, dan ini nilai bx, dan ini adalah nilai c. Syarat agar garis menyinggung elips dengan cara determinan, yaitu dia sama dengan b pangkat 2 min a min 4ac sama dengan 0. Persamaannya bisa kita jadikan, yaitu ini. Untuk b-nya tinggal kita masukkan dari sini, kemudian kita kurangkan 4, a sama c itu dari persamaan tadi, kemudian tinggal kita jabarkan 2 dikalikan 2 menjadi 4, a pangkat 2 dikalikan 2 menjadi a pangkat 4, m pangkat 2 kalikan m kalikan 2 menjadi m pangkat 2, n kalikan 2 menjadi n pangkat 2. Yang ini kita turunkan, kemudian kita sederhanakan untuk nilainya sama, ini dapat kita lakukan saja. Kemudian yang ini kita turunkan. Nah, ini masih dapat kita sederhanakan dengan cara membagi 4 a pangkat 2 b pangkat 2. 4 a pangkat 2 dibagi ini kan habis, maka tinggal n pangkat 2 ini kita turunkan, ditambah 4 bagi 4 habis, a pangkat 2 dibagi a pangkat 2 habis, b pangkat 2 dibagi b pangkat 2, maka tinggal sisa b pangkat 2. Kemudian 4 bagi 4 habis, a pangkat 4 dibagi 2, maka tinggal a pangkat 2. B-nya juga sudah habis, m-nya kita turunkan. Di sini nilai n-nya udah kita cari, namun masih keadaan negatif. Maka harus kita pindahkan ke kiri agar negatifnya hilang, menjadi n pangkat 2 sama dengan b pangkat 2 tambah a pangkat 2 m pangkat 2. Nah, kita kan hanya membutuhkan nilai n-nya saja. Jadi pangkat 2-nya ini kita ubah menjadi akar, sehingga menjadi n sama dengan plus minus akar b pangkat 2 tambah a pangkat 2 b pangkat 2. Persamaan dari sini kan yang tadinya y sama dengan mx plus n, maka berubah menjadi y sama dengan mx plus minus akar b pangkat 2 tambah a pangkat 2 kali m pangkat 2. Selanjutnya persamaan garis elips dengan gradien dan diketahui titiknya a, maka persamaannya menjadi x min h kuadrat per a kuadrat ditambah y min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Yang ini kita jabarkan menjadi y min k sama dengan n kali x min h plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat kali m kuadrat. Selanjutnya contoh soal. Yang pertama, diketahui suatu garis lurus dengan gradien 2 dan elips x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 8. Tentukan persamaan garis singgung elips. Jawabannya di sini kan persamaan elipsnya kan ini x sama 2 ditambah 2y sama 2 sama dengan 8. Kita ubah ke persamaan elips menjadi x sama 2 per 8 ditambah y sama 2 per 4 sama dengan 1. Karena nilai 8 lebih besar dari 4, maka a pangkat 2 8 dan b pangkat 2-nya 4 dan m-nya 2 atau radiusnya ini 2. Lalu kita masukkan ke persamaan singgung elips yang sudah kita cari tadi, yaitu y sama dengan mx plus minus akar b kuadrat ditambah a kuadrat m kuadrat. Kemudian